Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu salihat, alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul bariyat wa akramul makhluqat, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadli wal khairat wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, di awal khutbah kali ini khatib mengingatkan dirinya sendiri yang lemah dan juga saudara-saudara sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan kita bersama orang lain maupun dalam keadaan sendiri. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya, akan menjadikan dari setiap problem, masalah yang dia hadapi jalan keluar. Dan di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan di antara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang berusaha untuk membersihkan hatinya dari berbagai penyakit hati. Dan di antara penyakit hati yang berbahaya adalah hasad, iri, dan juga dengki, yang maknanya adalah seseorang dia tidak suka, tidak senang melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkeinginan, bercita-cita seandainya kenikmatan tersebut lenyap dari saudaranya. Seorang melihat rezeki tetangga yang lebih besar, kemudian dia senang apabila kekayaan tersebut lenyap. Mendengar rekan kerja yang naik jabatannya dan dia gembira apabila dia dicopot dari jabatan tersebut. Melihat teman yang meraih prestasi yang tinggi, kemudian dia bercita-cita seandainya reputasinya hancur. Melihat panitia kajian yang lain yang dia berhasil mengadakan acara kajian dengan baik, kemudian dia berangan-angan seandainya keberhasilan tersebut sirna. Atau seseorang melihat yayasan orang lain, pondok atau ma'had
yang memiliki berbagai kesuksesan, kemudian dia senang apabila semua itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah sekedar contoh, sebagian kecil dari hasad yang tersebar banyak di sekitar kita. Dan penyakit ini adalah dosa yang amat tua. Iblis laknatullahi alaihi hasad ketika melihat bapak kita Adam alaihissalam mendapatkan kemuliaan, kedudukan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya menjadikan dia membangkang kepada Allah, tidak mentaati perintah Allah, bahkan dia berusaha untuk menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya di dalam dosa dan juga kehinaan. Qabil hasad kepada saudaranya Habil, yang akhirnya menjadikan dia tega membunuh saudaranya sendiri. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam hasad kepada beliau alaihissalam karena beliau lebih dicintai oleh ayah mereka, yang akhirnya menjadikan mereka tega memasukkan Yusuf alaihissalam ke dalam sumur dan berbuat kebohongan kepada bapaknya. Orang-orang Yahudi mereka hasad kepada Nabi SAW karena Nabi terakhir tersebut ternyata bukan dari Bani Israel. Akhirnya banyak di antara mereka yang tidak beriman kepada beliau SAW. Sifat dan inilah penyakit hati yang berbahaya dari zaman ke zaman dan terus ada di dalam diri manusia. Penyakit yang satu ini menggerogoti keimanan seseorang dan dia bisa merusak hubungan sesama manusia. Penyakit ini menggerogoti iman seseorang, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, di mana beliau SAW mengatakan, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian dengan hasad, fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena sesungguhnya hasad tersebut, kata beliau, akan membakar kebaikan-kebaikan seseorang sebagaimana api membakar kayu bakar. Hadirin sekalian, di dalam hadis ini Nabi SAW membuat perumpamaan yang sangat mengena, dan dialah yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. Bayangkan seseorang memiliki tumpukan amal saleh, tumpukan amal kebaikan yang dia kumpulkan sedikit demi sedikit dengan penuh perjuangan, salatnya, puasanya, sedekahnya, zikirnya, dan itu adalah kayu bakar yang berharga bagi seseorang, bekal untuknya di hari akhirat. Kemudian datanglah percikan api hasad, api dengki, api iri. Tidak rela melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berharap sirnanya kenikmatan tersebut. Kemudian akhirnya api hasad ini dengan berlahan tapi pasti membakar sedikit demi sedikit tumpukan kebaikan tersebut.
akhirnya mengubahnya menjadi abu yang tidak memiliki nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ironisnya, api tersebut hanya membakar amalan kita sendiri. Dia tidak membakar amalan dan juga kebaikan orang yang kita dengki. Orang tersebut tetap mendapatkan kenikmatan, sementara kita, apabila kita dengki, maka kita akan datang di hari kiamat dalam keadaan bangkrut. Di saat manusia membawa kebaikan-kebaikan mereka, kemudian kita datang di hari kiamat menyangka bahwasanya kita memiliki berbagai kebaikan-kebaikan tersebut, ternyata sudah habis dimakan oleh hasad dan juga iri dengki. Dan hasad ini juga merusak hubungan sesama manusia, merusak hubungan sosial. Karena kalau sudah muncul iri di dalam diri seseorang dan dia berkeinginan bagaimana nikmat tersebut hancur, sirna dan juga lenyap, akhirnya dia pun melakukan apa saja. Dia akan mencari-cari kesalahan, dia akan membicarakan kejelekan orang lain dimanapun dia duduk. Bahkan kalau perlu dia mengadu domba, dia akan mengadu domba. Kalau perlu dia menyakiti, maka dia akan menyakiti. Bahkan perkaranya bisa sampai kepada pembunuhan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk berlindung dari kejelekan orang yang hasad apabila dia berhasad. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan, keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, kembali kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga saudara-saudara sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Setelah kita mendengar bagaimana dampak yang dahsyat dari hasad, tentunya masing-masing dari kita ingin selamat dari dosa ini. Dosa yang bisa menghancurkan amalan, dosa yang bisa merusak hubungan kita dengan saudara kita. Di antara caranya, yang pertama adalah hendaknya masing-masing dari kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Dialah yang mentakdirkan segala sesuatu, dan Dialah yang membagi-bagi rezeki, membagi-bagi keutamaan di antara manusia. Dan kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Dialah yang maha bijaksana, Dialah yang maha tahu kepada siapa Dia berikan keutamaan tersebut. Kemudian yang kedua, hendaknya kita melihat orang yang lebih rendah keadaannya daripada kita. Karena yang demikian akan menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan orang yang menyibukkan dirinya dengan mengingat-ingat nikmat yang Allah SWT berikan kepadanya, orang yang menyibukkan dirinya dengan bersyukur kepada Allah, maka dia tidak akan sempat untuk dengki kepada orang lain, karena dia merasa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan yang banyak dan karunia yang besar yang tidak Allah berikan kepada kebanyakan manusia. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita memperbanyak doa kebaikan untuk orang yang kita hasadi, terutama dalam keadaan kita sendiri dan tidak didengar oleh orang tersebut. Ketika kita merasa ada sesuatu penyakit dengki di dalam diri kita, justru kita paksa lisan kita untuk mengatakan, ya Allah, berkailah saudaraku ini, berkailah di dalam nikmat yang Engkau berikan kepadanya, berikanlah dia harta yang halal, dan berikanlah kepadaku harta yang halal, harta yang berbarakah sebagaimana Engkau telah memberikan kepadaku. Atau doa-doa yang serupa yang isinya adalah doa kebaikan untuk orang yang kita hasadi. Kalau kita memperbanyak melakukan yang demikian, maka insyaAllah ini akan menjadi sebab hilangnya hasad di dalam diri seseorang. Kemudian yang keempat, hendaknya kita memperbanyak berlindung kepada Allah dari hasad, sebagaimana Allah SWT ajarkan yang demikian di dalam surat Al-Falaq, mengatakan seseorang misalnya, Allahumma inni a'udzubika min syarri hasidin idza hasad, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad. Atau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal hasad, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hasad. Nah, semoga apabila seseorang tulus di dalam doanya dan dia menyadari bahwasanya hasad membawa kerugian bagi seseorang di dunia dan juga di akhirat, maka semoga itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi seseorang dari hasad ini. Barakallahu li wa lakum. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita semuanya untuk bersalawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika min syarri hasidin idza hasad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.